Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal Islam yahdifu ila iqamati mujtama'in nadhif. Sungguh Islam itu bertujuan menegakkan, mewujudkan masyarakat yang bersih, clear dan clean. Nasabnya clear. Setiap anak lahir pastikan punya ibu dan bapak. Setiap anak yang butuh pendidikan pastikan ada keluarga yang bertanggung jawab. Baik syar'inya pakai akad nikah resmi maupun legalitasnya punya surat nikah, lalu ada kakak, lalu ada akta kelahiran. Islam kepingin masyarakat itu nadhif. Apa? Clear juga, clean, statusnya clear dan bersih. Ojo ruwet. Ini bapak sopo ruwet, mbak sopo yo ruwet. Nanti dapat waris dari sopo juga ruwet. Saat manten wali ini sopo yo ruwet. Yang bertanggung jawab sopo juga ruwet. Ini batali wudu apa enggak? Ini batali wudu apa enggak juga ruwet. Wong lam ya jelas semua. Enggak Nah, Islam enggak mau ruwet-ruwet begitu. Maunya Islam itu beres, clear, clean. Paham ya? La tuhaju, tidak dibangkitkan, tidak digerakkan, tidak digelurakan, fi dalam masyarakat yang bersih, as-sahawatu, syahwat, hasrat birahi. Enggak kaya masyarakat sekarang, gambare wong wedok enggak kelamben. Iklan gambare wong wedok enggak kelamben. Buka HP lo Mas, buka pengajian Gus Baha. Itu kadang iklannya ngono sapa enggak ruwet. Enggak ngrungokne pengajian ketika kita butuh. Ngrungokne iklane ngono kuwi. Lah wis repot tani. Ya. Enggak clear. Enggak bersih. La tuhaju tidak digerakkan fi dalam mujtama'in nadhif as-syahwatu syahwat-syahwat fi kulli lahzatin di setiap saat wala tustasar dan syahwat juga tidak dibangkitkan fa amaliyatul istisarah al-mustamirrah proses-proses membangkitkan nafsu birahi secara terus-menerus tantahi ila su'arin syahwati atau syahwani. Berakhir berkesudahan dengan panas syahwat. Hot. Ya. Panas. Panas dalam tanda petik. Kobong. Wah, akhirnya dilampiaskan kepada semua orang. Di mana-mana dan kapanpun. Karena kadung kobong, neng dalan kobong, neng stasiun yo kobong. Roh wedhus iki lho iso kobong lah ya wis. Rusak apa ora? Rusak ngono iki. Rusak dah. Layan tofiu yang tidak padam, tidak bisa dipadamkan. Walayartawi dan tidak pernah puas. Kurang terus. Akhirnya korbannya semakin banyak. Yang kadang-kadang maaf, hati-hati kalau mondok. Kadang-kadang merek pondok putri, itu bisa menghimpun, bahasa kasarnya mengkoleksi, santri yang cantik-cantik. Akhirnya mereka yang pengen begitu, pura-pura jadi kiai. Pura-pura bikin pesantren. Terus setelah ada santri putih cantik, nah, dipangan Mas, sudah berapa? Dan NU kena getahnya. Mereka bukan kiai, tapi kiai abal-abal. Memang niatnya seperti itu. Tapi karena koyok-koyok kiai tenan, koyok-koyok pondok tenan, dan pondok itu identik dengan NU. Ketika kasus seperti itu ada, munggah, NU-nya kena getahnya. Saya dewe pengen ngampleng ya. Itu bukan kiai temenan ya. Ya,
Ya ora iso ngaji tenan. Lek kiye tenan mondok endi? Nang Lirboyo apa Sarang apa Ploso apa Sido Kiri, enggak jelas. Kadang jeneng umum, pengasuhnya Joni ngono piye? Maka orang tua, mbak-mbak kalau mondok carilah pondok yang pengasuhnya bersanad yang jelas. Syukur bukan hanya bersanad ilmu, tapi juga bernasab. Gitu loh. Siapa pengasuh fulan? Mana itu alumni Langitan? Jelas. Alumni Ploso? Jelas. Alumni Sarang? Jelas. Alumni Kerapia? Jelas. Gitu. Ploso, Lirboyo? Jelas. Terus nasabnya siapa? Ternyata dari jalur ibu masih keturunan Mbah Karim Lirboyo. Ternyata dari jalur bapak misalnya masih keturunan Mbah Jazuli Ploso. Punya Rodiyah Ploso. Orang kayak begitu kalau ngasuh pesantren, jelas dua-duanya mas. Jelas nasabnya, jelas apa? Sanadnya. Kalaupun nggak tahu kita nasabnya, setidaknya pengasuh yang sanad keilmuannya jelas gitu loh. Mondok ini mas, mondok ini kono, sapa pengasuh? Gus Freddy. Alumni di Mboh Raro. Lek ngono akhirnya zaman dipangan ya salahmu dhewe. Wong lam ya jelas ngono tidak. Yang ini ya. Proses-proses membangkitkan syahwat secara mustamirroh terus menerus di mana-mana ada gambar-gambar yang memancing syahwat berakhir dengan apa? Panasnya nafsu birahi itu, panasnya hasrat yang itu enggak padam dan enggak puas-puas, kurang. Wan nadratul khainah, pandangan yang khianat, ketorone mandang tapi ternyata mencuri pandang. Modus apa kiai ngelatih pramuka. Nanti SD sip. SMP enggak pakai bahaya. Kulo milih SMA kiai lah. Iso terjadi an-nadrah al-khainah. Ketorone melatih pramuka tapi golek pandangan modus ya. Hati pramuka. Wal harakatul mutirah, dan gerakan yang menggoda, yang membangkitkan selera. Wazinah al-mutabarrijah, dandanan yang buka-bukaan, dandanan tapi MTT. Gila. Apa bil MTT bil? Nah, opo ini? MTT kok metetet. Itu tabarruj. Buka-bukaan. Matching. Biyen anak-anak muda punya rumus tapi enggak baik. Rawedeng rayuyu, ramejeng, rapayu ancene murahan. Barang murahan kalau enggak dijajah-jajakan enggak payu. Tapi barang mahar berkualitas mas, malah disimpan, disembunyikan, diamankan. Cuman kalau membeli onderdil di onderdil mobil Eropa, Mercy, Audi, macam-macam. Itu yang dijajah di depan itu yang KW. Ini mas KW ini paling insya Allah 6 bulan buyar. Harganya sama ini. Ini KW tapi ini nomor 2, tipe B. Lumayan ini setahun. Ini KW tapi tipe A. Mendekati asli lumayan. Bisa bertahan 2 tahun. Yang ori mas, ayo tak jak neng jero. Itu disimpan mas, disembunyikan. Sampean kalau asli ori, dah nggak usah banyak-banyak matching. Zaman yang dalamin sampean, tamat dari sini, ikut khidmah, pendidikan di Abah, di Umi, bantu-bantu nyemak Quran, nggak usah matching. Wes telah waye payu. Pembelinya juga pembeli nggak kaleng-kaleng. Yang mampu membeli yang orisinil, itu mesti pembeli yang bukan kaleng-kaleng, mas. Kalau pembeli kaleng-kaleng, duwe itu ya tuku sing dipajeng-pajeng ning ngarep-ngarep iku. Ngerti? Ngerti pernah?
Kemarin nggak tahu saya apa Audi itu oleh Mas Izal dipasang lampu apa itu, kami nggak tahu. Piro regane? Pitu, Pak. Mosok no lampu regane 7 juta itu lampu. Lampu kayak begitu belinya nggak di yang bagian depan, itu di apa? Didelikno. Zaman mbak-mbak lek didelikno ning pondok karo bapakmu syukur. Berarti sama niku dieman-eman barang ori, ibarat barang orisinil. Ojo malah menolak. Mboten kula pengen bebas, anjane barang murahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan khianat, modus dah. Halo. Curi-curi. Gerakan yang menggoda membangkitkan nafsu birahi. Wazzinah al-mutabarrijah. Dandanan yang pamer aurat, buka-bukaan. Wal jismul ari, tubuh yang telanjang. Kulluha la tasna'u syai'an. Semuanya itu enggak berbuat apa-apa. Semuanya itu enggak menciptakan apa-apa. Illa antuhija zalika su'ar al-hayawani al-majnun. Nah, ditambahi mana ya? Al-majnun. Semuanya itu tidak berbuat apa-apa kecuali membangkitkan panasnya nafsu birahi hayawani. Panasnya nafsu birahi binatang, kebinatangan. Al-majnun. Apa? Edian, enggak waras. Bagaimana enggak edan? Karo kirik ya gelem, karo babi ya gelem, karo podo lanange ya gelem, podo wedoke ya gelem. Neng stasiun ya dilakoni, karo bojone wong ya ijol-ijolan. Lah sapa ra edan? Halo. Majnun apa waras ini? Majnun lah. Wa ihda wasailil Islam ila insya'i mujtama'in nadhif hiya al-haylulatu tuna hadhil istisarah. Salah satu sarana Islam untuk menciptakan, menumbuhkan, mewujudkan adanya masyarakat yang bersih adalah upaya menghalangi membangkitkan nafsu birahi itu. Wa ibqa'ud dafi'il fitri al-amik, dan mempertahankan, menjaga, melestarikan ad-dafi' al-fitri, dorongan fitrah manusia. Biarlah manusia itu tetap pada fitrahnya. Fitrahnya orang itu punya harga diri. Secara fitrah orang punya rasa malu. Secara fitrah orang enggak mau nyun sewu campur-campur dengan orang lain. Itu fitrah, Mas. Secara fitrah enggak mungkin lanang podo lanang, wedok podo wedok. Secara fitrah enggak mungkin karo wedhus, Mas. Itu pertahankan fitrah manusia. Al-amik yang sangat dalam. Bainal jinsaini, antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Saliman, selamat. Tuna istisaratin mustana'ah. Bukan upaya bangkitkan birahi mustana'ah yang dibuat-buat, direkayasa, edit-edit. Itu mustana'ah. Ya, bikin-bikin patung, lalu dicat, diedit-edit, kayak manusia. Tapi niatnya membangkitkan nafsu birahi mustana'ah. Wa tasrifuhu fi maudhihi al-ma'mun an-nadhif. Dan mengarahkan masyarakat, menempatkannya di tempat yang aman, yang bersih. Antara lain, maaf, di pendidikan. Di sekolah yang lumayan disiplin. Sekolah itu punya aturan, boleh jemput harus jam sekian. Mekanisme jemput harus punya anggota, yang jemput itu harus punya kartu, anggota keluarga apa. Untuk menghindari jangan sampai ada siswa dijemput oleh orang ternyata bukan keluarganya, hilang, Mas. Itu namanya maudhi'il ma'mun. Tempat yang
aman, ya, termasuk di pondok. Nah, zaman kalau ditempatkan di tempat yang aman, ojo berontak. Wong ben selamat. Walaqad sya'a fi waqtin minal awqat, benar-benar pernah populer di suatu masa, di suatu waktu, anna nadhratal mubahah wal haditsat taliq wal ikhtilat al maisur, bahwa pandangan yang bebas, jarene ngumbah moto, apa bil? Cuci mata kok ndelok aurat iki culek ae. Dulu pernah populer di suatu waktu bahwa pandangan bebas, wal hadits tatolik, ngobrol yang bebas, wal ikhtilat al maisur, campur laki perempuan yang dipermudah, wat di'ayah, propaganda, apa propaganda itu? Ya iklan-iklan macam-macam itu. Al-marihah, propaganda yang menggembirakan, bainal jinsaini, antara laki dan perempuan, wal ittila' ala mawatinil fitnah, dan boleh melihat tempat-tempat, posisi-posisi yang bisa menimbulkan fitnah, al-makhbu'ah, yang harusnya ditutupi, disembunyikan. Sya'a anna kulla hadha tanfisun wa tarwih apa wijun ini? Wa tarwihun wa wiqayatun minal kabti wa minal uqadin nafisah. Sya'a populer, dulu anggapan sempat populer. Nah, Arab Saudi sekarang agak begini. Katanya sih, bahwa semuanya ini tanfisun, melonggarkan, wa tarwihun, sama melonggarkan, wa wiqayatun, dan menjaga diri katanya, minal kapti, dari tekanan mental, wa minal uqadin nafsiyah, dan dari problematika mental atau kejiwaan. Dulu sempat ada pendapat populer, tatanan masyarakat, delok ngene ra oleh. Itu terlalu menekan mental, Mas. Nah, supaya bisa terbebas dari tekanan mental, bebas berkreasi, bebas berinovasi, akhirnya orang saling ngobrol bebas boleh, neng kafe lanang wedok juga boleh. Alasannya supaya mendapatkan inspirasi, ngono to alasannya. Kalau Mesir dulu tokohnya Hasan Hanafi itu sering ditulis anak-anak. Ya, terus siapa lagi yang biasa anak-anak tulis? Najib. Itu pemikir-pemikir Mesir agak liberal. Anak-anak sering nulis skripsi, Najib siapa itu? Bolak-balik ngono. Pandangan-pandangan, katanya diberi kebebasan ngobrol, saling memandang, campur laki perempuan yang kafe. Itu untuk memberi kelonggaran dari tekanan-tekanan mental, supaya katanya ngide kreativitasnya keluar. Padahal wong pondokan, Mas, kiai-kiai enggak ada ngono-ngono, nyatanya juga melahirkan karya-karya besar, nyatanya juga bisa melahirkan bukti yang luar biasa. Kiai-kiai enggak pernah ambil manajemen S1, S2, S3, enggak pernah. Tapi nyatanya bisa membangun pondok segede Lirboyo dan mampu ngontrol, mengendalikan mereka semua. Sama satu langkah ngalor-ngalor kabeh, ngidul-ngidul kabeh. Apa kurang ide kiai kayak begitu? Ya, bangun-bangun kayak begini, enggak banyak-banyak melibatkan orang banyak. Masuk diarahin tetap kurang ide, Mas. Tanpa harus pakai pergaulan bebas. Dulu sempat ada pikiran, katanya bebas ngobrol, bebas memandang, bebas campur. Itu untuk memberi kemudahan supaya enggak ada tekanan ini. Tiba-tiba malah zong. Ya. Apa karya ilmiah yang khairun nas anfa'hum
Linas yang dihasilkan oleh budaya kayak begitu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sya'a hadha ala asari intisari ba'din nadhariyat al-maddiyah. Pandangan seperti ini sempat populer setelah menyebarnya sebagian teori-teori materialisme al-qaimah ala tajridil insan min khosoisi, yang mana materialisme itu didasarkan pada prinsip melepaskan manusia dari karakter khususnya, melepaskan manusia dari karakter aslinya, melepaskan manusia dari fitrahnya, ya, berdalih kebebasan, berdalih ham. Padahal ham ini kan babi ya, ham pokoknya mbak-mbak sing manut-manut, muka-muka oleh bojo sing apik. Banter meniki sapa sih? Allati tufarriquhu, yang mana karakter khusus atau fitrah itulah yang membedakan manusia anil hayawan dari binatang. Waruju' ilal qaidah al-hayawaniyah, dan kembali pada prinsip kebinatangan, kaidah kebinatangan al-ghariqa fitin, yang itu hanyut tenggelam di dalam lumpur. Abi khasatin nadhariyatu Freud apa Freud? Walakinna hadza lam yakun siwa furudin nadhariyah. Akan tetapi itu yang katanya kalau begini biar ngide, biar maju, ham, itu semua tidak ada kecuali hanya furud nadhariyah. Hanya apa? Perkiraan itu apa namanya? Asumsi. Hanya asumsi-asumsi yang sifatnya teori. Belum benar-benar terbukti dalam kehidupan nyata. Dan nyatanya Barat yang pakai begini, pakai Sigmund Freud ini, mereka gagal membentuk masyarakat madani. Madani apa wong bacok-bacokan, bunuh diri. Kadang antar bos ini punya geng, bos kono punya geng, antar geng bacok-bacokan. Mana yang kata madani? Justru madani semua desa itu mas, rapatek maju malam Jumat oleh rawon karo berkat. Ayem mas, bayaran rapate akeh tapi lemu-lemu bergizi. Wong bendina oleh berkat, ya berah. Agustusan karnaval baris karunggo berkat. Tuh. Berhenti gerak, modon sik silom buka berkat. Jen nyaman tak iya. Kembali model desa. Ra'aitu bi'ainayya fi asaddil bilad ibahiyatan wa tafallutatan min jami'il quyud al-ijtima'iyyah wal akhlaqiyah. Saya melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri di negara yang paling liberal, ibahiyah. Wa tafalutan, negara yang paling terlepas, terbebas dari semua al-quyud al-ijtimaiyah, aturan atau norma-norma sosial, norma-norma moral, norma-norma agama, wal insaniyah, dan norma-norma kemanusiaan. Kayak di Belanda macam-macam, mau bebas mas. Di Amerika bagian mana bebas. Apa semakin maju dengan dalih kebebasan? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, mayukadzibuha, kenyataan yang mendustakan teori itu. Kenyataan yang membuktikan teori itu dusta. Teori mana? Katanya diberi kebebasan biar ngide. Ya, biar nggak ada kekangan pikiran, kekangan mental katanya.
Wayang kuduha, dan membatalkan teori-teori itu. Minal asas, membatalkan teori itu dari pondasinya. Rungkat wis. Naam, syahadtu fil bilad allati laisa fiha qaidun wahid alal kasfil jasadi wal ikhtilat al jinsi bi kulli suwari wa askali. Ya, saya melihat di negara-negara yang mana di negara-negara itu tidak ada satupun aturan atau norma alal kasfil jasadi tentang buka-bukaan tubuh wal ikhtilal al jinsi, campur aduk antara lawan jenis bikulli suwarihi, dengan segala bentuk, warna, waskali dan bentuknya. Model opo enek mas. Zaman kadang neng Bali, neng pantai, itu malu melihat toko-toko oleh-oleh. Kok ono toko dodol konoan bareng itu, iku gaya opo? Apa dituku gaya oleh wedhuse bareng ning ngono. Wedhus ra doyan. Isin. Jauh dari nilai kemartabatan manusia. Anna hadza kullahu lam yantahi bitahdzib tawafi' al-jinsiyah. Bahwa semuanya ini tidak berkesudahan dengan membersihkan dorongan-dorongan jinsiyah, dorongan-dorongan biologis. Watarwidhiha, juga tidak melatihnya, tidak melatih dorongan biologis supaya jadi dewasa. Enggak. Innama hanyalah, akan tetapi intaha berkesudahan ila su'arin majnun. Ya, berkesudahan kepada memanasnya nafsu birahi yang sampai nafsu birahi yang apa tadi? Gila, layar tawi, tidak puas, walayahda'u, dan tidak tenang, illa raisama ya'udu ila dhama wal intifa. Melainkan tidak lama kemudian kembali haus dan kembali terdorong untuk melakukannya. Wa syahadtu minal amrad an-nafsiyah wal uqad allati kana mafhuman annaha la tansha'u illa minal hirman. Dan saya menyaksikan sebagian dari penyakit-penyakit mental wal uqad, dan problem-problem mental allati kana mafhuman, yang mana dipahami annaha lan tansha, problem-problem itu tidaklah timbul muncul illa kecuali minal hirman. Apa? Hirman itu keinginannya tidak terpenuhi, terhalang. Itu namanya hirman. Ini loh mas intinya, di negara yang bebas kayak begitu, karena kadang semuanya juga ada harganya kan. Nah, mereka-mereka yang miskin, yang pengangguran, nggak mungkin wong hari-hari dipameri gambar-gambar kayak begitu. Hari-hari melihat pemandangan kayak begitu. Nggak mungkin. Nggak panas, nggak mungkin. Tapi mau ambil juga nggak bisa, nggak punya nggak punya duit. Itu hirman. Itu semua tidaklah timbul kecuali karena hirman. Di Jepang banyak mas kasus bunuh diri. Kadang saya sama Umi malam, meskipun kalau film kan bukan sebenarnya, tapi setidaknya itu kritik sosial. Bagaimana film persaingan antar pengusaha-pengusaha di Cina, film persaingan antar pengusaha di Jepang. Ya, ini pakai apa yang menjaga bos itu apa namanya? Bodyguard, itu juga pakai bodyguardnya. Terus bacok-bacokan berdarah-darah. Kesimpulan saya, kebebasan materi melimpah, ternyata enggak menjamin hidupnya tenang, damai, bahagia. Seusum bacok-bacokan. Sama yang di pondok begini.
pilihan lurah pondok kalah. Paling-paling biasa guyonan mari ngono, talaman war kabeh. Beres. Hal yang sama tapi di skala yang lebih besar dan lebih tinggi. Apa pilihan DPR pusat, pilihan pejabat. Begini saling terus memberi masukan supaya tokohnya kadernya diangkat jadi menteri. Jangan dikira itu mudah, Mas. Panas, Mas. Lek perlu ya santet-santetan bareng. Lek perlu cari kelemahan lawan dilaporkan kepada kejaksaan, KUA. Saling begal-membegal, saling membunuh untuk bisa mendapatkan posisi itu. Nggak enak juga. Hidup yang serba nuruti nafsu. Orang lain melihat anak pondok ngasai, ngenes Mas, sakno. Gelundang-gelundung. Sak kamar cah 10. Wes gak sehat, gak bergizi. Turunin yang karpet. Yalah, adus antri. Mangane ning lengser. Wong liya nyawang sampean iki nelewong so. Sing nglakoni telep. Mendahne yo sedikit diberi kecukupan materi dan moral mentalitasnya tetap seperti ini. Wah, luar biasa, Mas. Kayak acara kemarin, Gus Ploso, ya, neng kono. Kurang terhormat apa Mas Gus Fahim, Gusnya Ploso, bisanya Gus Kausar, ya kan? Terus Gus pondok-pondok, tapi namanya juga orang pondokan, yes biasa. Gus Fahim ngantuk, coba bantal ya gelunduk. Oh enak, model pondokan. Ngantuk sanggen-gen ya. Orang maaf, mungkin jadi kiai lah selevel saya, wis ngurusi tingkat wilayah, bahkan kemana-mana. Itu kalau nggak latar belakang pondokan, harap turu kangenan. Sementara kok no supir-supir itu, kalau sekiranya nyampe terus akan ngaji itu karek kurang rong jam atau 3 jam, saya nggak mau disewakan hotel, mubazir. Nyewani 24 jam, ditempati 2 jam. Eman. Sambil rerek mampir neng pome. Mampir neng SPBU. Wes neng kono karo. Oh enak Mas. Mental pondokan ini sanggen-gen. Luwe kalau tokoh lain. Repot dadak goleki rumah. Makan macam-macam. Dewek kadung luwe. Mampir. Lamongan Indah. Bebek goreng lho. Murah meriah. Cah 4, cah 5, 1.000, 20.000-an. Orang lain seperti apa ini nggak bisa. Mesti nyari tempat yang kayak apa. Terus nanti sekali makan wong loro, wong 4 nilainya 1 juta. Nah, mas. Dong bebek goreng wis gak toleh-toleh ya. 20.000 wis ilatin joget. Lah apa dadak rego ratusan? Itu aja kok repot. Enak Mas, mental pondok wis wae enak. Syahadtuha biwafratin. Saya saksikan itu dengan sangat banyak. Wa ma'aha asyudud al-jinsi. Disertai penyimpangan penyimpangan biologis. Ya iku mang akhirnya koyok tuku peralatan yang Bali bareng ini. Terus neng jeding rodok suwe nyapa to Mas. Mari tuku alat ngene dadak neng jeding suwe le. Kan wis gak waras wong ini. Halo. Itulah namanya asyudud al-jinsi. Ya. Kasare disebut abnormal. Penyimpangan biologis. Bikuli anwa'i. Dengan segala macam bentuknya. Samrotan mubasaratan sebagai buah dampak akibat langsung lil ikhtilat. Adanya pergaulan bebas. Percampuran bebas. La yuqayyidu qaid. Tidak dibatasi dengan norma. Wala yaqifu indahu haddun. Dan tidak ada batas yang menghentikannya. Tidak berhenti pada batas tertentu. Innal mailal fitri baina rajul wal mar'ah mailun amik.
kecenderungan fitri antara laki-laki tertarik perempuan, perempuan tertarik laki-laki, itu memang kecenderungan alami dari dulu. Allah menciptakan manusia begitu. Cilik seneng jajan, rotok gede didik seneng pasaran, rotok gede didik seneng layangan, ya, rotok gede didik seneng ngerakit, maring Lego terus bocah cilik SD kelas 5 kelas 6 seneng itu kok nih apa dirakit disoder iso gaya alat apa seneng. Engko rada gede didik wis mulai ngerti lanang, mulai ngerti itu. Wis ngono iku. Apa mailun amik wa isaratu fi kulli hinin tazidu apa itu? Min aramatihi, benar ya? Membangkitkan nafsu atau mailul fitri di setiap saat itu menambah semakin keras. Fan nadratu tuthir, mandang aurat itu membangkitkan. Wal harakatu tuthir, gerakan yang lenggak-lenggok itu juga membangkitkan. Wadhahkatu tuthir, tawa senyuman yang dalam tanda petik itu membangkitkan. Mas Gembil disenyumi ngono. Gak iso turu isan. Ya Bil ya. Wa tariqul ma'mun huwa taqlilu hadil musirat. Cara yang paling aman adalah meminimalisir semua hal yang menggoda dan membangkitkan itu. Jadi kalau sama sekali ya nggak mungkin. Isone meminimalisir taklil. Wa dzalika huwal manhaj alladzi yakhtarul Islam. Itulah jalan, metode yang dipilih oleh Islam. Ma'a tahdzibit tab'i, disertai mendidik, membersihkan watak karakter manusia. Wa tasghilit taqah al-basariyah, dan menfungsikan SDM, tokoh basariyah, bihumumin ukhra, dengan kesibukan lain. Ya, olahraga, apalah ngono. Ojo terus anggur-angguran. Wong mekur ngegame, turu, nongkrong, ngopi nganggur ya mesti toh Mas, arahnya ke sana. Isi tenaga manusia itu dengan berbagai aktivitas, kesibukan lain. Fil hayati, dalam kehidupan, ghaira talbiyati dafi'il lahmi wajjan, bukan malah menyambut dorongan daging dan darah. Maksudnya dorongan nafsu birahi. Pokoknya hati-hati, semoga selamat dunia akhirat.